Perkenalkan, nama saya Galedia Paat dari kelas A2 semester 3 dengan NIM 2014-2010-63 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Vania Tampilam Eskep MKes. Saat ini, saya akan membahas tentang dampak dan resiko kehamilan di usia remaja. Usia remaja merupakan usia di mana seseorang remaja menjadi individu yang bersosialisasi, belajar untuk memperbanyak ilmu, pengetahuan, dan juga melakukan hobi. Namun, apa jadinya jika remaja melakukan hal yang bertolak belakang dengan hal pada umumnya? Kenakalan remaja tidak dipungkiri belakangan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Salah satu dampak kenakalan remaja yaitu kehamilan. Hal ini tentu berdampak buruk bagi kehidupan, pendidikan, status ekonomi, dan juga peningkatan resiko beberapa masalah kesehatan. Apa saja resiko dari kehamilan remaja? Dimulai dari resiko kesehatan. Yang pertama, keguguran. Keguguran dapat terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi keguguran pada wanita yang hamil di usia remaja umumnya lebih tinggi, mengingatnya masih belum matangnya organ-organ reproduksi si perempuan. Kedua, berat badan lahir bayi rendah. Remaja lebih cenderung melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Bayi yang lahir dengan berat badan yang kurang beresiko lebih tinggi untuk memiliki masalah kesehatan baik pada jantung, paru-paru, dan otak. Ketiga, lahir prematur. Ketika wanita melahirkan di usia remaja, mereka beresiko lebih tinggi terhadap bayi yang lahir lebih awal atau prematur. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam British Medical Journal pada bulan November 2014 menemukan bahwa kelahiran prematur secara bermakna lebih mungkin untuk ibu remaja daripada wanita yang melahirkan di usia 20-an atau awal 30-an. Keempat, anemia. Remaja lebih mungkin mengalami anemia selama hamil. Paling umum, anemia berhubungan dengan defisiensi zat besi. Dengan anemia berat, perkembangan bayi sebelum kelahiran mungkin akan dipengaruhi. Kelima, depresi pasca melahirkan. Memiliki bayi saat remaja menempatkan ibu pada peningkatan risiko depresi pasca melahirkan. Ibu remaja 2 kali lebih mungkin mengalami depresi pasca melahirkan dibandingkan dengan ibu dewasa. Dalam kasus yang parah, ibu mungkin memiliki pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri atau bayinya. Keenam, pendarahan. Pendarahan menjadi salah satu penyebab kematian pada ibu. Rahim perempuan yang hamil di usia remaja masih terlalu kecil dan menyebabkan kontraksi terganggu. Ketujuh, hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional atau tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh kehamilan lebih banyak terjadi pada kehamilan remaja karena pembuluh darah belum dapat berkompensasi dengan baik pada kehamilan. Hal tersebut dapat menyebabkan kelahiran prematur atau berat bayi lahir rendah. Selain risiko kesehatan, ada juga risiko sosioekonomi yang akan dialami. Hamil di usia remaja biasanya mengubah seluruh perjalanan kehidupan seorang gadis muda dengan pasangannya. Dampak pada masa depan pasangan remaja ini seringkali negatif. Berikut beberapa risiko sosioekonomi, yaitu pertama, ibu remaja cenderung tidak lulus dari sekolah menengah. 2. Kelahiran remaja dikaitkan dengan pendapatan tahunan yang lebih rendah. Untuk ibu, 80% diantaranya pada akhirnya akan bergantung pada kesejahteraan. Ketiga, kurang dari 20% ibu remaja mendapatkan gelar sarjana pada usia 30-an. Keempat, ayah remaja cenderung menyelesaikan sekolah lebih sedikit daripada ayah yang lebih tua dan mereka cenderung memiliki pekerjaan. Kelima, kehamilan remaja dikaitkan dengan peningkatan tingkat perilaku nakal termasuk penyalahgunaan alkohol dan narkoba, tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan pengurangan potensi pendapatan di masa depan. Keenam, sekitar 25% ibu remaja memiliki anak kedua dalam 24 bulan sejak bayi pertama mereka. Ketujuh, ibu remaja lebih mungkin hidup dalam kemiskinan dan beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kedelapan,
anak-anak remaja cenderung tidak menerima rangsangan kognitif dan sosial awal dan berkelanjutan, yang mengarah ke kurang berkembangnya kecerdasan dan tingkat pencapaian akademis yang lebih rendah. Kesembilan, anak-anak dari orang tua remaja lebih cenderung diabaikan atau dilecehkan. 10. Anak-anak yang lahir dari remaja mengalami peningkatan paparan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lainnya. 11. Anak-anak dari ibu remaja mengalami peningkatan insiden masalah di sekolah atau dengan hukum. 12. Anak laki-laki yang lahir dari ibu remaja 3 kali lebih mungkin dipenjara selama masa remaja daripada anak laki-laki dari ibu yang menunda melahirkan anak. 13. Gadis yang lahir dari ibu remaja 22% lebih mungkin menjadi ibu juga di usia remaja. Dan terakhir, anak-anak dari orang tua remaja lebih cenderung menghadapi pengangguran sebagai orang dewasa muda. Itulah hasil presentasi saya mengenai dampak dan risiko kehamilan di usia remaja. Akhir kata, saya ingin merekomendasikan bagi kalian para lulusan baru yang ingin melanjutkan pendidikan untuk bergabung di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan. Para dosen pengajar dan ilmu yang diajarkan sangat bermanfaat dan membantu kalian untuk menjadi perawat profesional dan kompeten. Saya sendiri bangga menjadi mahasiswa UNPI. Terima kasih sudah menonton.